Hai teman-teman, kita akan membahas jaringan meristem dan jaringan permanen pondasi kehidupan tumbuhan. Pernah nggak sih kamu kepikiran bagaimana tumbuhan bisa tumbuh tinggi dan membentuk daun, batang, serta akar yang kompleks? Nah, semua itu terjadi karena sel pada tumbuhan aktif untuk membelah diri. Sel-sel tersebut akan berkumpul dalam jumlah banyak dengan bentuk, fungsi, dan sifat yang sama. Lalu, apa saja sih jenis-jenis jaringan pada tumbuhan itu? Nah, yang dapat membuat tumbuhan menjadi besar dan tinggi. Nah, semua itu terjadi karena adanya jaringan meristem dan permanen pada tumbuhan loh. Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai ya. Nah, yang pertama ada jaringan meristem. Apa sih jaringan meristem itu? Jaringan meristem adalah jaringan muda yang sel-selnya aktif membelah. Jaringan inilah yang menjadi sumber utama pertumbuhan tumbuhan. Lalu, apa saja sih jenis-jenis jaringan meristem? Meristem apikal ini terbagi dua berdasarkan letaknya dan asal-usulnya. Berdasarkan letaknya, ada jaringan meristem apikal, merupakan jaringan yang terdapat pada titik tumbuh, yaitu pada ujung akar dan ujung batang atau tunas tumbuhan. Aktivitas ini menyebabkan pemanjangan akar dan batang pada tumbuhan. Kemudian, meristem apikal memiliki tiga zona sifat tumbuhan, ada pembelahan, pemanjangan, dan pendewasaan. Yang pertama ada pembelahan, terletak di ujung akar tepat di belakang tudung akar. Di sini sel-sel meristem aktif membelah secara mitosis menjadi sumber untuk pertumbuhan akar. Kemudian zona pemanjangan, tempat hasil sel pembelahan membesar. Disinilah akar mulai memanjang dan mendorong masuk ke dalam tanah. Lalu ada zona pematangan atau diferensiasi. Sel tumbuhan mulai memiliki fungsi khusus seperti membentuk xilem, floem, dan rambut akar untuk menyerap air dan mineral. Kemudian ada meristem interkalar, merupakan jaringan yang terletak di antara jaringan dewasa atau jaringan yang sudah terdiferensiasi, membantu pertumbuhan, memanjang, dan regenerasi setelah tanaman dipotong. Yang kedua ada meristem lateral, meristem yang terletak sejajar dengan permukaan batang atau akar. Meristem lateral menyebabkan terjadinya pertumbuhan sekunder pada batang dan akar sehingga batang akar akan membesar. Fungsi lainnya itu untuk menebalkan batang dan akar, kemudian membantu pembentukan kambium dan kambium gabus. Nah, berdasarkan asal-usulnya, jaringan meristem dibagi menjadi dua, meristem primer dan sekunder. Yang pertama, meristem primer memiliki sel-sel yang berkembang langsung dari sel embrionik yang terdapat di ujung batang dan ujung akar. Meristem primer menyebabkan pertumbuhan primer, perpanjangan batang dan akar pada tumbuhan. Kedua, meristem sekunder, jaringan yang berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi sel merismatik. Meristem sekunder merupakan jaringan yang dapat ditemukan di bagian batang dan akar yang sudah tua. Meristem sekunder dan meristem lateral merupakan jaringan yang sama loh. Yang kedua ada jaringan permanen atau dewasa. Jaringan meristem akan berkembang menjadi jaringan dewasa atau jaringan permanen. Jaringan ini yang telah mengalami diferensiasi dan tidak lagi membelah. Jaringan dewasa terdiri dari 5 bagian. Ada epidermis, jaringan penyokong, jaringan pengangkut, parenkim, dan sekretori. Yang pertama ada epidermis. Epidermis merupakan sel terluar yang menutupi permukaan organ tumbuh-tumbuhan. Epidermis memiliki modifikasi seperti stomata, trikoma, spina, filamen, sel kipas, dan sel kersik. Yang kedua ada parenkim, jaringan dasar pada tumbuhan. Sel-selnya berbentuk bulat atau banyak sisi, berdinding tipis dan masih hidup. Fungsinya untuk fotosintesis, menyimpan makanan, dan membantu menyembuhkan jika tumbuhan mengalami luka. Jaringan parenkim terbagi menjadi 6. Ada jaringan asimilasi, penimbunan, dan air. Lalu ada parenkim udara, parenkim pengangkut, dan parenkim
Berdasarkan bentuknya, jaringan parenkim dibedakan menjadi 4. Ada parenkim palisade, parenkim bunga karang, parenkim bintang, dan parenkim lip. Kemudian ada jaringan penyokong, jaringan yang berfungsi untuk menopang dan memperkuat tubuh tumbuhan. Jaringan penyokong terbagi menjadi 2. Yang pertama kolenkim. Kolenkim membuat tumbuhan muda bisa tegak tetapi tetap lentur. Kemudian ada sklerenkim. Sklerenkim adalah jaringan penyokong yang tersusun dari sel-sel mati. Dinding sel sangat tebal karena mengandung lignin, membuatnya sangat kuat dan keras. Nah, serabut kelapa yang biasa dipakai untuk sapu atau keset itu berasal dari jaringan sklerenkim loh. Yang keempat, jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut berfungsi untuk mengangkut air, mineral, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Jaringan pengangkut pada tumbuhan yaitu xilem dan floem bekerja seperti sistem perpipaan yang super canggih loh. Kemudian ada jaringan sekretori, jaringan yang menghasilkan dan mengeluarkan zat tertentu dari dalam tumbuhan seperti resin, nektar, minyak, dan getah. Berfungsi melindungi tumbuhan atau menarik serangga untuk membantu proses penyerbukan. Nah, tahukah kamu getah dari pohon kapuk yang dihasilkan oleh jaringan sekretori bisa mengapungkan benda-benda? Jadi, biji kapuk sering digunakan untuk membuat bantal atau jaket pelampung. Terima kasih telah menonton video ini ya.